Selamat malam pemirsa. Saat krisis energi melanda Eropa, Amerika hingga Afrika, kita di Indonesia masih baik-baik saja. Kerja keras pemerintah menghasilkan harga BBM yang tidak dinaikkan. Pasokannya pun masih aman, namun kita tidak boleh lengah dengan konflik yang tengah bercamuk di Timur Tengah. Apalagi ada 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon akibat ledakan. Seperti apa kondisi perang Timur Tengah pekan ini akan kami ulas pada segmen kedua Top Report. Top Report kali ini juga akan membahas upaya pemerintah memitigasi krisis energi, salah satunya ini menekan konsumsi BBM melalui WFH 1 hari seminggu yang resmi diumumkan pekan ini. Di segmen terakhir nanti Top Report juga akan mengulas upaya mendorong pengusutan tuntas kasus penyerangan terhadap aktivis Kontras. Pemirsa, bersama saya Hamdallah Kafi, inilah Top Report. Kenaikan harga minyak dunia pekan ini pemirsa mencatatkan rekor kembali. Setelah harga Brent melonjak lebih dari 50% sepanjang Maret, harga minyak jenis West Texas Intermediate juga naik ke level 102,55 dolar Amerika Serikat per barel. Pasokan minyak pun masih tercekik karena jalur Selat Hormuz masih menjadi arena konflik. Media sosial pun gaduh dengan spekulasi kenaikan harga BBM di tanah air. Dan untungnya APBN kita masih mampu menyerap kenaikan harga minyak dunia. Masyarakat pun tidak perlu panik karena harga BBM di tanah air dipastikan saat ini tidak naik. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Puluhan bus dan truk menggelar aksi protes dengan berjalan lambat di Paris, Prancis untuk menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga solar menyulitkan mereka menjaga keseimbangan bisnis karena tarif sudah ditetapkan sebelum harga BBM naik. Mereka juga mengkhawatirkan potensi kelangkaan bahan bakar. Harga bensin di Amerika Serikat juga melonjak, tertinggi sejak 4 tahun terakhir, atau saat invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Kenaikan harga lebih besar lagi terjadi pada solar. Harga solar naik dari Rp17.000 menjadi Rp24.000 per liter. Kenaikan harga BBM ini berdampak pada konsumen dan bisnis karena banyak rumah tangga terus menghadapi tekanan biaya hidup yang lebih berat. Perang di Timur Tengah juga mengganggu pasokan bahan bakar minyak di berbagai negara Afrika. Salah satunya Ethiopia. Antrean panjang terlihat di SPBU Addis Ababa, sedangkan beberapa SPBU kehabisan stok BBM. Pemerintah Ethiopia telah menginstruksikan lembaga publik dan perusahaan milik negara untuk memberikan cuti tahunan atau work from home. Tujuannya mengurangi konsumsi BBM nasional. Sedangkan Mesir di utara benua Afrika menerapkan jam malam bagi sejumlah sektor bisnis. Mulai 28 Maret 2026, seluruh toko, restoran, pusat perbelanjaan, hingga kafe di Mesir wajib tutup pada pukul 9 malam. Aturan ini akan berlaku selama 1 bulan penuh. Ekonomi Mesir terguncang hebat akibat terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz. Asia juga terdampak perang Iran. Di Bangladesh, antrean panjang kendaraan terlihat memenuhi ruas jalanan di kota Dhaka karena banyaknya pompa bensin yang kehabisan stok. Dikabarkan hanya 10% SPBU yang masih mampu melayani pasokan keluarga. Asosiasi pemilik SPBU Bangladesh bahkan memperingatkan potensi penutupan massal. Mereka meminta aparat keamanan untuk meningkatkan penjagaan untuk mencegah penjarahan serta potensi kerusuhan akibat ketegangan para pengendara yang sudah menunggu lama. Saat krisis energi melanda dunia, Indonesia masih baik-baik saja. Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa pemerintah belum akan melakukan penyesuaian harga, baik bagi BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Mensesnek juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Saya Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian
ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat beraktivitas pada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Menteri ESDM mengatakan pemerintah sudah menemukan sumber pemasok minyak mentah baru selain dari kawasan Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Pemerintah juga menjamin tidak akan menaikkan harga BBM subsidi di tengah kondisi geopolitik global yang kian memanas dan menyebabkan gejolak harga minyak dunia. Saya sampaikan ulangi lagi bahwa impor crude kita dari Middle East itu 20%. Dan sekarang kami sudah menemukan sumber crude baru selain daripada Middle East. Tolong jangan tanyakan lagi dari mana. Yang jelas insya Allah semuanya ada. Ya. Kenaikan harga minyak pekan ini menjadi rekor tertinggi bulanan setelah harga Brent melonjak lebih dari 50% sepanjang Maret. Harga minyak jenis Brent melonjak ke level $116 Amerika Serikat per barel. Sementara minyak jenis West Texas Intermediate naik ke level $102,55 Amerika Serikat per barel. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Asmat juga menegaskan, pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM. Masyarakat pun diminta tidak perlu panik menyikapi isu kenaikan harga BBM. Juga diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok, sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Menjelang 1 April 2026, media sosial di Indonesia digaduhkan dengan maraknya kabar kenaikan harga BBM. Apalagi Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan saat menjawab pertanyaan wartawan tidak menutup kemungkinan penyesuaian harga BBM. Ada rencana kenaikan BBM dalam waktu depan? Itu dalam diskusi pemerintah ya, karena memang mungkin situasi. Yang jelas negara lain sudah cukup banyak naik. Sekarang Petramak di Singapura sudah 55.000. Tapi kalaupun ada, kami berharap tidak sebesar itulah pasti ya. Tapi mungkin kita tunggu saja, pemerintah akan mengumumkan itu ya. Tapi ada rencana? Kemungkinan besar ya, tapi saya tidak berhak untuk bicara itu. Itu nanti ada regulasi yang mengatur, yaitu Menteri SDM mungkin akan lapor ke Presiden dan Menteri Ekonomi dan akan mengumumkan kaitan dengan itu.
Untuk memberi kepastian kepada masyarakat, Menteri ESDM memberi pernyataan resmi kepada wartawan di sela mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Korea Selatan. Menteri ESDM memastikan saat ini tidak ada kenaikan harga BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga memastikan belum ada perubahan aturan pembelian BBM, baik BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Pernyataan ini mengklarifikasi beredarnya kabar pembatasan pembelian Pertalite serta solar. Dan selanjutnya kita pemirsa melihat bagaimana pengelolaan BBM yang ada di tanah air, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang haus BBM karena Indonesia adalah salah satu negara pengimpor minyak mentah dan BBM yang cukup besar di dunia, di mana pada Januari 2025 Menteri SDM mengungkapkan Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk bisa memenuhi konsumsi nasional sebesar 1,6 juta barel per hari. Dan besarnya minyak impor ini menyebabkan devisa negara otomatis tersedot sebesar 500 triliun rupiah per tahunnya pemirsa. Dan pemirsa, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia ini saat ini diperkirakan mencapai 172,94 juta unit di akhir 2025 lalu, dan ini didominasi tentu saja oleh sepeda motor. Sepeda motor ini adalah moda transportasi yang paling dominan yang ada di tanah air, mencapai 145,24 juta unit pada tahun 2025 lalu. Dan pemirsa, untuk impor minyak mentah secara spesifik dari data BPS dan juga Kementerian SDM di Januari Februari 2024 lalu menunjukkan komposisinya sebagai berikut, yakni impor minyak kita yang terbesar berasal dari Arab Saudi, kemudian disusul dari Angola dan juga Nigeria. Saat ini impor minyak dari Amerika Serikat hanya sekitar 9%, namun bisa naik dengan perjanjian dagang yang baru saja disepakati pada bulan lalu. Sementara pemirsa, untuk impor BBM jadi mayoritas berasal dari Singapura, Malaysia, dan juga negara India. Pemerintah tentu saja mengalokasikan subsidi dan juga kompensasi energi sekitar 381,3 triliun rupiah di tahun 2026 ini untuk penyediaan listrik, LPG dan juga BBM, dan setiap kenaikan per $1 Amerika Serikat per barel akan menambah beban di APBN kita sekitar 67 triliun. Jika harga minyak ini bertahan di atas $100, tambahan beban ini bisa mencapai 200 triliun rupiah. Dalam kondisi seperti ini pemirsa, apakah pemerintah Indonesia akan menaikkan harga BBM? Kita tunggu saja berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.